warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah mabadu. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Banjaragung, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri Banjaragung yang berbahagia. Marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul, berkolaborasi dengan kami CDP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Banjaragung. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tentunya kita bersama-sama di ruangan ini, di kantor ini ada niatan dan tujuan yang baik menurut kami dari CGP Angkatan 11 ini. Saya Agus Herianto dengan Bu Pepi Octavia untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Kadang-kadang kita ini belum tahu bahasanya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu sudah termasuk diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa? Sebenarnya ini bahasa yang kekinian lah menurut saya. Kalau dulu-dulu kan jarang lah mendengar saya seperti ini. Diseminasi ini bahasanya penyebaran atau kita berbagi upaya sistematis nilai-nilai yang atau norma-norma budaya positif yang dilakukan di sekolah. Tentunya banyak yang sudah kita lakukan, cuman kita nanti lebih disampaikan lebih lebih konkretnya yang akan disampaikan oleh Ibu Pepi untuk materi pertama. Kepada Ibu Pepi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang berkenan hadir pada acara kami di diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk materi, gimana kalau kita games dulu? Gimana Bapak Ibu? Oke. Ya, karena udah siang. Tadi kayaknya mulai ngantuk ya. Nah, saya games ini karena siang-siang kayaknya enaknya bayanginnya makanan. Iya. Ya. Minuman juga boleh. Kayak Solo. Jadi saya kita pernah pesan GoFood kan ya? Pernah ya? Pernah. Nah, saya ini pengen beli siang-siang ini enaknya kayaknya makan ayam geprek lah ya. Kita kan paling suka geprek ya. Nah, saya akan kirimkan ayam geprek ke misalkan ke Bu Siska. Ayam geprek itu huruf akhirnya apa? K. Nah, nanti Bu Siska akan menyambut saya. Terima kasih Bu Fevi, ayam gepreknya enak sekali. Baik, saya akan mengirimkan K kan berarti tadi ya. K berarti makanan apa yang hurufnya depannya K atau minuman juga boleh. Ya, kirimkan sampai ke semua Bapak Ibu di sini dapat semua makanannya. Ya. Selain berbagi praktik baik dan juga berbagi makanan dan minuman. Oke Bu Siska? Bapak Ibu semua? Oke ya. Oke, siang-siang ini hari Senin di Tridharma ini kan pasaran ya. Saya biasanya belinya itu es cendol ya, kayak seger banget tuh minum es cendol di siang-siang hari. Saya akan kirimkan es cendol saya ke Bu Sita. Silakan Bu Sita. Es cendol. Terima kasih Bu Fevi atas kiriman es cendolnya. Kemudian saya akan mengirimkan Miss Firda lontong sayur. Oke, lontong sayur. Silakan Miss Firda. Ya, jadi siang-siang gini makan lontong sayur tuh pas banget Bu.
Tapi lebih enak lagi jika ditambah dengan buah rambutan. Mau dikirim ke siapa? Ya, rambutan itu kan panen banyak, jadi akan mengirim rambutan ke Bu Ati. Terima kasih, saya suka sekali rambutan. Nah, kalau tadi ada es cendol, kemudian ada lontong sayur, sekarang ada rambutan. Ya, terima kasih rambutannya. Saya mungkin setelah dikirim rambutan, saya akan berbagi ke Pak Asnawi itu 6 kadak. Kan beliau suka ada kadak. Rambutan. Rambutan. Nah, itu ya apa ya? Ada. Terima kasih Bu Ati, senang kadanya luar biasa. Enak tenanan. Sehingga saya sebagai orang ya berjiwa sosial baik hati akan saya limpahkan lagi ada. Dikasih ketoprak buat Gus Ahmad. Silakan Gus Ahmad. Ketoprak berarti ujungnya enggak lagi. Kiriman ketopraknya Pak Asnawi. Lebih enak lagi kirim ke Bu Rika dia. Saya aja nggak apa-apa. Saya ada Pak. Oh, saya akan kirimkan keripik pada Bu Rika. Aduh, memang benar-benar ini Pak Ahmad, tolong aja, saya suka ngemil. Makasih ya Pak ya, keripiknya ya Pak. Ada keripik temennya lah, Kelantik, Astri. Silakan Bu Lastri. Terima kasih Bu Rika atas kiriman kelantiknya. Satu setengah enak. Selanjutnya akan saya kirimkan makanan yang paling favorit di ini lagi paling enak yaitu gudeg yang akan saya kirimkan ke tempat Bu Siska. Apa gudeg? Oh iya, terima kasih Bu Sulastri sudah mengirim gudeg walaupun saya tidak pernah mencoba gudeg. Ya, pertama kalinya. Oh iya. Lebih enak lagi kayaknya gudeg dicocol gemblong Bu. Tahu gemblong kan? Nah, gemblong ini mau saya bagi ke Bu Siti. Silakan Bu Siti. Silakan Bu Siti. Terima kasih Bu Siska sudah memberi saya Gemblong. Lebih enak lagi gemblongnya kalau dikasih gula. Biar sehat. Terus nanti gulanya yang ngasih Pak Jauh. Oh, dikasih ke saya Bu ya. Karena Pak Jauh udah manis. Tapi akan lebih lengkap lagi bila dikasih apel. Kasih Bu Pepi. Saya kasihkan ke Pak Agus. Bu Arbi. Apelnya seger banget. Nah, jadi kemarin karena saya habis ini ya, tetangga saya habis nikahan gitu, jadi saya dapet apel, jadi saya nemu lemper di sana. Lempernya saya kirimkan sekarang ke Pak Tri lah biar nyicipin. Tapi lempernya nanti saya pakai buat buka puasa aja. Saya mau kasih R. aja ya. Saya kirimkan ke Pak Agus lagi. Balik saya. Terima kasih Pak Tri. Lemper apa tadi? Rengginang itu N apa Pak? Gado Pak, gado. Gori. Saya gori. Gurami. Ya, ini yang lebih nikmat dan harganya. Ikan bakar gurame. Silakan dinikmati sendiri ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Guramenya nanti akan saya bakar pada saat malam hari ya. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kita semua Bapak Ibu. Luar biasa Pak, walaupun ini
tapi bapak teman-teman kita ini fokus semua Mas Yan ya. Walaupun tadi ada agak ngeblank si G, K belakangnya apa makanan ya. Oke, siang-siang suruh menghayal makanan. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira nih budaya positif ya. Apakah yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif? Nah, yang perlu dilakukan itu pasti sekolah perlu menyediakan lingkungan dan suasana yang positif, aman dan nyaman. Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Sebagai guru, kita pengen nggak sih berada di lingkungan yang positif? Kira-kira lebih enak berada di lingkungan yang positif apa yang toksik? Positif. Positif. Oke, dengan kita melakukan budaya positif, insya Allah anak-anak kita, murid-murid kita pun juga akan berdampak gitu. Kitanya nyaman, aman, kemudian anak-anak kita juga ketika belajar mereka juga merasa nyaman, ya. Selanjutnya, oke, konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan restitusi, nanti ada segitiga restitusi. Nah, karena banyak banget materinya, nanti ini akan dibagi menjadi 2 bagian yang akan dijelaskan oleh saya dan Pak Agus. Kira-kira dari materi ini apa yang paling menarik menurut Bapak Ibu yang akan kita kulik hari ini? 1 sampai 7. Dari 1 sampai 7. Apa bahasanya kok susah dimengerti? 5 posisi kontrol. Kontrol ya. Restitusi Bu. Restitusi itu apa ya? Kebutuhan dasar manusia Bu. Kebutuhan dasar manusia. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas dulu tentang paradigma belajar, ya. Ternyata kita ini semakin kesini dari tahun ke tahun ya, semakin berbeda zaman, pasti beda juga cara belajar kita dan cara mendidik anak-anak kita, benar nggak? Ya, pembelajaran paradigma baru yaitu pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Nah, ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu apa sih? Ya, maksudnya kita itu mengajar itu melihat siswa itu atau murid berdasarkan kemampuan mereka atau latar belakang mereka, ya. Jadi kita nggak boleh baiknya kita melihat dulu nih anak ini nih karakternya gimana sih, baru kita mau penanganannya gimana, gitu ya. Seperti halnya kita pun tidak mau disamain sama orang lain, bener nggak? Ya, karena ternyata manusia itu kan unik ya. Kita punya karakter masing-masing, ya. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti kita bahas juga profil pelajar Pancasila sebagai upaya review ya. Ada berapa sih profil pelajar Pancasila? Oke, pembelajaran paradigma baru ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang memastikan praktik pembelajaran ini berpusat pada murid. Coba kita evaluasi Bapak Ibu. Sekarang ini kita kalau ngajar, lebih banyak kita yang menjelasin atau anak-anak yang kerja kelompok? Kita yang menjelaskan ya. Capek nggak sih? Melelahkan ya. Waktunya 45 menit dikali 2 jam misalkan, ya. Kalau yang dapat 3 jam PJOK 3 jam kan ya? Nah, coba bayangkan kalau kita ngejelasin sesuai dengan textbook gitu, apa nggak capek?
banyak sekali energi kita yang terkuras. Dan belum tentu anak-anak juga paham, ya kan? Nah, maka sesuai dengan perkembangan kurikulum, maka sekarang ini katanya kita itu sebagai guru lebih baik ke student center atau berpusat pada murid, ya. Jadi gimana kalau berpusat pada murid? Kita jelasin aja dikit-dikit ya, kita kasih pertanyaan pemantik. Kemudian nanti anak-anak yang kerja kelompok dan menyelesaikan apa sih masalah yang harus diselesaikan pada pembelajaran hari itu. Oke, contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Nah, kalau yang tadi yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kalau yang ini nih yang belum. Nah, coba kembali ke kita, apakah kita sebenarnya sudah menerapkan ini atau belum? Ya, karena sebenarnya tanpa kita sadari, kita pun sudah belum melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kalau yang belum nih kayak gini nih, guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran menurut guru itu sudah baik. Nah, dan guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Ya, boleh Bapak Ibu kalau misalnya kita bosan di kelas, kita ajak anak-anak kita keluar, kemudian kita belajar di alam ya, di bawah pohon juga boleh. Apalagi kalau di kelas di ujung tuh, jam-jam segini tuh jam-jam rawan, jam-jam panas ya. 11 APHP, 11 DPIB, ya kan? Itu ruangannya kan nggak memungkinkan. TBSM pun panas juga ya, 11 TSM. Nah, boleh kita ajak keluar, cari tempat yang teduh dan kita belajar di situ, ya Bapak Ibu. Nah, oke, kemudian materi selanjutnya itu disiplin positif. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Disiplin. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin itu apa? Patuh. Terus? Rajin. Rajin. Konsisten. Tepat waktu. Itu. Nah, mungkin sebagai teratur ya, sebagai anak murid nih, murid kita kadang setiap pagi kan selalu yang kita tekankan apa? Disiplin, kebersihan, bener nggak? Kadang-kadang saya sebagai guru sendiri itu kadang juga agak bosen gitu ya, dengarnya kata-kata disiplin, ya, karena pasti mereka merasa terkekang, ya kan? Disiplin lagi. Nah, coba Bapak Ibu alternatif lain kita ganti bahasanya menjadi budaya positif. Gitu. Jadi menghilangkan kata disiplin. Tetap tujuannya ke disiplin, cuma kita hanya mengganti kata-kata saja, ya, biar anak-anak itu tidak merasa terbebani gitu. Disiplin harus taat peraturan, ya. Coba nanti kita akan pelan-pelan merubah kata-kata kita, meminimalisir kata-kata disiplin. Ya. Nah, benar tadi Bapak Ibu jawabannya. Ada kaitannya disiplin dengan peraturan, teratur, patuh ya. Nah, sering juga dihubungkan dengan ujungnya dari disiplin apa? Kalau nggak disiplin berarti kamu harus ada sanksi atau paling parah itu hukuman. Hukumannya apa kalau kita yang sudah kita terapkan ini? Menyapu, buang sampah, hormat bendera, terus push up,
nggak apa-apa kalau misalkan itu push up waktu pelajaran olahraga gitu. Tapi kalau kita nih yang bukan guru olahraga, masa kita jangan push up juga gitu. Padahal kita pun disuruh push up nggak mau ya. Nah jadi sebenarnya kita tidak harus membuat ujungnya disiplin itu, kemudian kalau mereka tidak melakukan dihukum ya. Tidak perlu Bapak Ibu sebenarnya, cuma kita pelan-pelan belajar ya, karena kita sama-sama belajar. Jadi hukuman itu alternatif terakhir, dan kalau perlu nggak digunakan juga malah lebih bagus gitu kan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya disiplin yang kuat ini adalah disiplin diri, ya, yang diciptakan dari internal, ya, bukan karena orang lain. Selama ini kita nih sebagai guru takut berangkat telat karena pengen apa? Karena takut dimarahi kepala sekolah, dimarahi ibu kurikulum, atau ditegur guru piket, ya, atau kita takut nggak dapat pujian, ya, atau kita berangkat pagi karena pengen dilihat atau menjadi contoh buat siswa kita. Kita yang mana kira-kira Bapak Ibu? Semuanya. Semuanya nggak apa-apa. Saya paling ngomong di rumah. Yang mana Pak Tri? Ya paling bagus ya, menjadi contoh sebenarnya ya. Mungkin awal-awal kita telat karena ditegur kepala sekolah, atau telat karena nggak bisa sikap ini, absen sikap, ya. Itu salah satunya ya. Jadi motivasi nih berangkat pagi. Padahal Bapak Ibu itu motivasi yang lahir dari faktor luar gitu kan, faktor eksternal. Nah itu sebenarnya menjadi PR buat kita bagaimana merubahnya, yang dari takut dapat teguran, kemudian atau pengen dapat pujian nih, gitu. Berangkat pagi karena pengen dipuji gitu ya, atau ada orang yang ya karena kalau ada bosnya berangkat gitu. Nggak ada bosnya pulang. Kalau nggak ada bosnya boleh pulang. Ya, mari kita ubah itu sama-sama, atau kita saling mengingatkan teman-teman kita yang sefrekuensi. Semoga nanti bisa menularkan juga nih ke teman-teman kita yang masih belum tersadar. Amin. Ya, pelan-pelan kita munculkan dari motivasi dalam diri, ya. Jadi dekat ya kali ini. Nah, tujuannya untuk apa? Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu bener gak sih kalau kita minta tolong anak, nanti kita bilang nanti Ibu kasih sesuatu, itu kira-kira apa masuknya? Belajar untuk korupsi. Belajar untuk korupsi Pak? Untuk sogok kan. Sogokan ya? Iya sering saya. Gratifikasi. Oke. Lagi rame ya. Itu termasuk motivasi loh, biar anak itu mengerjakan. Iya betul. Tapi kan nanti anak itu tuh kalau nggak kita kasih males, ya kan? Jadi minta terus Bapak Deki, mana Pak ini Pak, nanti makan. Ya. Ujungnya kita yang tekor, bener kan? Tekor beliin es terus ya. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri atau yang dimunculkan dari faktor internal itu orang yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal.
ya sebagai pendidik. Tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki yang paling penting motivasi intrinsik atau dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini kalau nggak salah sempet di-spill sama Mr. Jaul ya ketika jadi pembina apel, ya kan, menjalankan satu-satu tuh. Setiap hari ada 2 atau 3 gitu, ya Mr. Jaul ya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Agus. Untuk Pak Agus disilakan. Oke, Bapak Ibu semuanya masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Ya apa ya? Sepeda. Yang bisa diajak Bu Pepi ini, saya nggak bisa guyon. Kalau Pak, bisa dari suaranya dari Buya. Oke, saya melanjutkan materi dari Bu Pepi, dominasi yang kita bahas untuk siang hari ini. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang kedua, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Yang ketiga, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu semua, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Ini diantara teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ini nomor berapa di Bapak Ibu ini? Atau Mendapatkan pujian, Pak, dari atasan. mendapatkan pujian dari atasan? Yang lain Bapak Ibu? Ini yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang mana? Yang Menghargai waktu. menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri. Kira-kira sudah diterapkan belum? Insya Berproses, Pak. Ya, semua kebaikan ini tidak mudah untuk dilakukan. Susah ya. Kita ini datang tepat waktu di depan itu susah. Saya sendiri yang rumahnya dekat itu susah. Lagi Tahu kalau dekat ya, Pak? yang rumahnya jauh ya. Padahal berdiri di depan itu ya sederhana sebenarnya. Kalau kita ucapkan, kita amati sederhana. Berdiri, nyala titik itu serta didik masuk. Salam, sapa, senyum, terus guyon. Mungkin susah. Tapi ya itu ternyata masuk di dalam teori ini yang menurut saya bagus sekali sebenarnya untuk memotivasi, memberikan contoh peserta didik. Nah, terus gurunya terlambat nyambut peserta didik kan ya lucu juga. Saya kira ini bagus juga untuk bercermin ke kita sendiri. Saya menyampaikan ini kebetulan ini untuk semuanya, bukan untuk saya aja. Kebetulan saya belajar di sini dan ini penting buat sekolah kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang nomor 3 ini ya, menghargai waktu, menghargai diri. Apa kalau kita nggak tepat waktu, nggak dihargai diri kita? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga itu terjadi ya. Terus pulang tidak tepat waktu, termasuk tidak menghargai diri kita ya. Ada juga begitu. Saya kira ini yang bisa menilai ya diri kita sendiri.
Enggak ada yang berani negur ya kan? Ya, silakan. Ya, ini untuk saya kira dari sini siapa tahu kita ada perubahan kolaborasi dengan ini bukan mengajari ya, kami ini dapat ilmu kolaborasi dengan Dewan Guru, nilai-nilai atau budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana bisa kita terapkan bersama untuk kemajuan sekolah kita bersama. Baiknya sekolah ini juga baiknya untuk kita semua. Tapi nanti jeleknya sekolah ini sama, ya kita semua nanti dampaknya. Orang yang siswane di luar yang dijajah. Nah, susah juga kita hanya dimutasi nggak tahu kemana ya. Ini salah satu motivasi buat kita semua. Nomor 3 ini bagus. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 pilihan. Kenapa ada motivasi perilaku manusia? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi kita bahwa kita itu biar tidak kena hukuman. Ini salah satu motivasinya manusia menjalankan tugas ini. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang begitu. Ruang kata isu-isu ya, penangkuran di Senin kepala sekolah. Ini salah satu motivasi. Mungkin bisa jadi kita dari situ dulu, gitu ya. Nah, setelah itu terus jadi kebiasaan atau kebiasaan kita yang baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siapa tahu nanti saya berangkat terus ada bonusnya. Nanti di akhir tahun ada rewardnya, gitu kan. Di akhir tahun nanti siapa tahu saya akan jadi apa gitu kan, jadi pegawai apa gitu kan. Gitu ya. Dan motivasi yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini gimana nih? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita jadi panutan mungkin ya, Bu Belia. Merasa gitu ya. Gimana menurut Bu Rika ini? Oh, yang intensif itu artinya kan dia benar-benar dari dalam, dia tidak fokus keluar, tidak fokus ke rumah, tidak fokus ke mau dikasih hadiah atau penghargaan atau tidak, dia hanya fokus pada diri sendiri. Dari situ dia ingin menjadi menjadi orang yang dia inginkan dalam versi dia. Oh iya. Yang dia inginkan tapi versi dia sendiri. Ya, nah pasti kita tuh kalau punya saya berangkat pagi bahkan dengan diri saya sendiri. Iya. Bukan karena mau apa-apa, tapi saya ingin menjadi orang yang disiplin gitu. Disiplin, bagus juga sih Bu ya. Disiplin, orang lain mau bilang apa terserah. Iya. Oke. Selanjutnya motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini bahasa yang mungkin perlu kita sampaikan ke anak, itu termasuk penghargaan untuk anak. Ya ampun, kamu ternyata bisa loh gambar, padahal gambarannya kayak donat. Ternyata kamu bisa gambar ini motor seperti ini, gambarnya seragam. Itu bahasa aja sebenarnya. Saya kemarin sering loh marah gitu ya. Rasa-rasakan kok Susi capek gitu. Marah itu capek. Iya, kita sering marah itu capek. Nah, ternyata ada trik-trik, nanti ada pembahasannya kita ini sebagai apa sebenarnya dengan peserta didik ini. Kalau kita selalu marah itu lama-lama stroke ya. Rambutnya putih, aku darah tinggi mungkin termasuk itu. Kalau melihat anak nggak bersimpus Terus nggak jadi. Ini salah satu bahwa dengan bahasa kita merubah sikap anak. Dengan bahasa bisa memberikan semangat anak. Jadi tidak perlu kita ini harus pukul, harus tidak sampai. Iya. Bahwa ketika kita begitu juga ngaruh di kesehatan kita.
dan belum tentu mereka itu mendengarkan. Cuma kita nono apa kita apa kita nono lagi Awas lihat aja tunggu aja. dendam itu, jadi membuat nanti jadi dendam. Mungkin beberapa kali kita sudah manggil peserta didik yang memang agak angel, tapi ketika didudukan diajak ngobrol santai dia sadar dengan kesalahannya, tapi nggak harus sesuatu rubah orang. Paling tidak dia sudah tersentuh omongan kita gitu loh. Kemarin udah usia dewasa SMK ini juga nggak gampang kita bentak-bentak nantang gitu ya. Beda dengan anak SD. Kamu apa? Langsung dia takut, set, udah nggak berani lagi. Tapi kalau anak SMK besok wah cuma tenteng, malah merokok neng jalan bareng kan. Tapi kalau kita omongi dia paling tidak segan, menghargai kita, menghargai ucapan kita. Jadi nggak perlu terlalu tinggi. Mungkin itu sedikit kita tukar pengalaman yang sudah pernah kita lakukan. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini bahasanya restitusi ini. Sudah sering kita lakukan tapi nggak tahu itu kegiatan apa gitu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini restitusi itu untuk menyadarkan mereka, tetapi dengan cara yang memang bisa menyentuh untuk menyadarkan hati peserta didik tersebut. Nah, tadi nggak perlu kita harus teriak-teriak panggil, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kegiatan kamu apa kebutuhan kamu gitu kan? Mungkin dia selama ini ditinggalin Bu kalau bapak kan, terus malam Bu disemeni, kan stop juga. Akhirnya di sekolah akan berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini salah satunya. Mungkin penyelesaiannya dengan cara restitusi untuk menyadarkan mereka itu ada beberapa cara kita panggil, dia biar benar-benar menyadari bahwa dia itu salah, tetapi dengan bahasa yang enak untuk diterima oleh mereka. Selanjutnya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, kita sering masuk kelas, apakah sudah pernah kita lakukan di kelas? Saya kira ini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Dengan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Di sini keyakinan kelas ini yang sering kita lakukan atau kita sepakati di kelas itu apa biasanya? Keyakinan kelas itu contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, tapi itu disepakati oleh semua kelas. Atau kita apa lagi? Keyakinan kelas itu pakai kaos kaki di dalam kelas, lepas sepatu, tetapi aturan itu disepakati dan mungkin ditempel. Jadi sehingga bahwa aturan itu benar-benar kita buat dengan kesadaran kita tanpa ada paksaan. Itu namanya keyakinan kelas. Kadang kita sudah tahu tapi nggak pernah melakukan itu. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya pembahasan seperti ini, bagaimana siswa kita ini bisa berubah lebih baik lagi dengan keyakinannya atau dengan keyakinan kita bersama.
Kalau kita selalu memarahi tanpa ada aturan memang kadang-kadang salah juga. Jadi perlu kita sepakati di dalam kelas apa yang harus kita lakukan di setiap harinya. Kalau datang terlambat apa hukumannya itu harus disepakati. Boleh atau tidak, mau atau tidak. Oke, selanjutnya ini masih kelihatan kelasnya. Apa boleh dibaca? Nah, terus ini apa? Sama. Oke, lanjut ya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ini sudah jelas ya, tentunya pendapat dari peserta didik semuanya silahkan, siapapun boleh berpendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Oke. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Setelah keyakinan kelas selesai, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, perlu kita bacakan lagi untuk menyepakati aturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai, mendatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid atau murid. Ini artinya keyakinan kelas ini kesepakatan kita semua, ini biasanya dibuat oleh wali kelas dan peserta didiknya. Gitu. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ini jelas positif gitu ya. Setiap manusia perlu bertahan hidup walaupun ini suasananya panas, kita bagaimana caranya tetap sehat. Walaupun suaranya nggak ada Pak Asnaf, nggak ada, masih ngantuk kan. Kebutuhan kasih sayang, ini apalagi yang sudah tua aja membutuhkan kasih sayang. Saya kira nggak ada yang tidak membutuhkan kasih sayang, apalagi mantan baru ya, sangat perlu kasih sayang. Apalagi peserta didik kita perlu kasih sayang dari gurunya. Ya, siapa lagi kalau sudah keluar dari rumah pasti butuh kasih sayang pada guru, apalagi pengantin baru. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kadang-kadang anak ini perlu pengakuan bahwa dia itu bisa gitu. Jadi berikan penghargaan ketika mengerjakan tugas, apa yang jadi tugasnya mereka, kasih penghargaan. Jangan langsung dicoret aja. Kamu nggak bisa, apa ini nilainya 0, gitu. Kasihlah penghargaan. Ini sudah penting lah, dikit lagi udah benar. Silakan diperbaiki untuk Bapak kasihnya ke rumahnya. Besok lagi akan lebih baik lagi. Jadi jangan langsung kita vonis bahwa kamu itu nggak bisa. Jangan gitu aja nggak selesai. Gitu. Itu termasuk memutuskan semangat anak belajar. Kebutuhan atas kesenangan, ya kadang-kadang perlu hiburan. Jadi coba didikte terus aja, kesel ya hiburan, ya. Coba nyata terus ya, walah gitu. Yang terakhir, kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan sendiri. Bolehlah kita berikan waktu yang lain anak-anak itu untuk memilih belajarnya seperti apa, maunya seperti apa. Coba kita ikutin, tetapi kita harus berada di samping mereka, membersamai mereka dengan keinginan mereka, tetapi mengarah kepada positif. Mungkin gitu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan, kebutuhan dasar manusia di sekolah kita. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol ini di antara kita termasuk yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan terakhir manajer. Nah ini posisi-posisi ini pasti ada di Bapak Ibu semuanya. Cuman kita belum tahu kalau penghukum itu seperti apa. Kita tunggu di gerbang itu, anak terlambat langsung pusat. Kamu tahu bukan itu pusat termasuk.
ada lagi yang lain sebagai pembuat rasa berasa. Kita menyadarkan, kamu tahu tenang, ini nanti ibu nanti dimarah oleh kepala sekolah kalau kamu sering terlambat. Itu anak merasa membuat salah gurunya nanti kena beban atas saya gitu ya. Itu termasuk membuat rasa bersalah. Dan seterusnya sampai 5 ini. Termasuk yang paling bagus ini manajer lah, ya. Manajer. Ini ada contoh-contohnya, perlu dibacakan nggak ya? Lanjut aja ya. Oke, ini saya bacakan yang teman aja lah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak, membujuk. Posisi positif ini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini contohnya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kan tidak akan terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Kamu ini sambil tersenyum. Atau ini memposisikan kita sebagai teman siswa. Tidak terlalu tegang, langsung suruh pusat aja gitu. Oke, ini pemantau, manajer, terima kasih. Mungkin materi yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Diseminasi budaya positif. Mungkin ditambahkan Bu Pevi untuk melengkapi diseminasi budaya positif di sekolah kita. Oke, baik ya Bapak Ibu. Walaupun udah siang tapi semoga semangatnya tetap dijaga, karena niatnya kita pengen belajar. Terus ada perubahan kan? Berubah dan belajar. Oke. Ini contoh dari Pak Agus sih sebenarnya. Kita lihat ketika bagaimana sih cara restitusi itu, ya ini sudah belajar, coba diterapkan oleh saya dan Pak Agus. Nah ini ada video, kita lihat video aja ya. Gimana sih cara restitusi? Waalaikumsalam. Masuk Bagus. Bapak dan Wati. Kenapa? Kamu memilih untuk tidak berbuat macam-macam karena coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mencoret-coret buku Wati. Tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidak, Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan prinsip kamu? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain, Pak. Biasanya karena saya marah, saya tidak bisa menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin, Pak. Ya bagus. Bapak setuju. Kita harus saling menghargai. Lalu ketika sedang marah,
keyakinan apa yang sudah saya yakini dan sepakat. Tetap tenang, menahan emosi dan selalu berpikir jernih. Nah betul. Kira-kira kamu mau memperbaiki masalah ini? Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya merasa nyaman dan bangga pada diri sendiri karena telah bersabar dan berkasih Tuhan. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Minta maaf pada waktu dan berarti itu juga sudah saya kerjakan. Oke Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan ya. Jadi ternyata kita restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita sebagai guru ketika memanggil anak ya, itu kita coba memposisikan bahwa apa yang dia lakukan itu, oh ya nggak terlalu masalah gitu ya. Oh ya sebenarnya kamu nih terlambat, ya nggak banyak sih ya waktu terlambatnya. Cuma telat 5 menit ya. Nah, itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika validasi tindakan yang salah itu kita bisa mengingatkan lagi, oh kira-kira yang kamu lakukan itu baik nggak ya, gitu kan? Atau kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dari tindakan kamu gitu. Kedepannya mau seperti apa? Nah begitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Sesuai nggak sih kira-kira kalau kita ini sebagai siswa datang terlambat atau misalkan keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah kita sepakati di dalam kelas misalkan, otomatis kalau dia terlambat untuk apel pagi, dia pasti akan dapat tugas tambahan kan dari guru piket, ya Bapak Ibu. Nah, otomatis ketika masuk kelas pasti dia akan terlambat juga, tidak bareng dengan teman-temannya, mengerjakan tugas atau teman-temannya sudah belajar sampai mana dia baru masuk. Nah, yang kita harapkan tadi dari tingkatannya tadi ada apa aja Bapak Ibu? Ada sebagai penghukum ya. Terus membuat rasa bersalah. Nah, kemudian teman, manajer atau pemantau atau manajer. Nah, kira-kira nih kita nih yang mana nih? Pak Agus masuk penghukum. Terus ada yang sering kadang kalau saya kayaknya seperti teman ya, padahal nggak baik juga gitu loh. Sebagai teman itu nanti dia mengandalkan gurunya gitu. Ketika dia dibenarkan atau kita so asik gitu dengan dia, pasti nggak apa-apa lah sama ibu ini, pasti dia nanti duduk juga gitu kan. Kemudian kalau penghukum ini hasilnya itu malah lebih nggak bagus ya, atau misalkan anaknya masih di jauh sana kita teriak-teriak ya, memanggil anaknya ke sini, apakah itu dia merasa seperti apa Bapak Ibu? Ketika kita memanggil anak itu dari kantor, kemudian anak itu masih di kantin, kita teriak-teriak, apa yang akan dia rasakan? Merasa malu ya kan, diteriakin. Kemudian ujung-ujungnya dia akan apa? Apalagi dia akan menandai guru itu kan, bapak ini gitu kan, ibu ini gitu kan, pasti dia ada rasa dendam ya, apalagi tadi yang sudah disampaikan Pak Agus gitu kan, malah nantangin gitu kan anaknya, atau dia merasa so hebat di depan teman-temannya. Kemudian yang membuat rasa bersalah tadi itu murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup
membahagiakan orang lain ya. Karena tadi kan ibu kecewa banget tuh sama kamu gitu, misalkan kayak gitu. Kemudian gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau berbuat begini? Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu gabungan dari lima yang tadi ya. Mungkin kadang-kadang dalam kita menghadapi suatu kasus anak itu kita kadang pernah di posisi penghukum, kemudian ada sebagai teman, kemudian dicampur lagi ada sebagai pembuat rasa bersalah, ya kan Bapak Ibu? Nah itu sebenarnya kerandoman kita dalam menghadapi kasus anak gitu kan. Kalau kita tahu ilmunya, kita jadi lebih tahu gitu bagaimana sih memposisikan diri kita gitu kan ke anak-anak ini. Apalagi anak yang kita hadapi ini anaknya yang sudah besar, yang dibilang dewasa tapi ya belum ngerti gitu kan. Tapi ya itulah mereka itu punya sifat yang akan menandai gitu. Kalau misalnya kita berbuat yang atau berkata kasar pasti dia akan males gitu kan. Apalagi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita marah gitu kan. Apa sih bu ini, pasti kayak gitu ya kan. Pasti dia akan jengkel dan males kalau kita mintain tolong. Kemudian yang pemantau. Tadi belum ya bagus ya? Pemantau. Nah, contohnya kamu terlambat 12 menit ya. Paham kan konsekuensinya? Nah, ini sebagai guru piket ya. Kadang kita saya pun sendiri kadang melakukan ini. Ya. Kemudian kalau misalkan ini konsekuensinya apa? Selama ini kita suruh anak itu untuk membersihkan lantai, nyapu, ngambilin sampah gitu ya, bersihin kamar mandi gitu kan. Nah, asalkan murid itu tahu nggak sih konsekuensinya harus dijalankan apa. Jadi kita itu nggak perlu marah gitu ya, atau emosi yang berlebihan. Nah, yang paling bagus itu ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Namanya juga manajer ya, di mana-mana nama manajer itu selalu bagus, ya kan? Di perusahaan, kemudian di dunia industri pun manajer itu pasti posisi yang paling atas, ya. Kita pun guru bisa menjadi sebagai manajer, ya. Nah, contohnya tadi itu melakukan 3 kalimat restitusi ya. Yang pertama, apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Makanya Bapak Ibu, penting Bapak Ibu ketika kita di awal pelajaran itu memberikan kesepakatan dulu di kelasnya. Jadi kita punya aturan nih di kelas, ya kan? Yang aturan itu nanti merujuk ke ujung-ujungnya ke aturan sekolah, gitu ya. Misal anak-anak, kira-kira nih kalau kalian kehilangan barang, ya kalian suka nggak kayak gitu? Pasti mereka bilang nggak suka bu. Gitu. Apa yang berarti kita melanggar apa? Tidak menghargai orang lain atau barang milik orang lain, ya. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke situ. Misalkan kita anak-anak kelas 10 nih kan suka banget masih sering ngomongin nama orang tua, ya kan? Itu tandanya mereka belum menghargai orang lain. Ya, berapa menit tadi? 58. Oke, Bapak Ibu ada tanggapan sebelum diakhiri? Pas Nabi cukup. Sudah mulai. Sudah tidak bisa. Oke, bolehlah minta testimoni ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum diakhiri, boleh yang mau memberikan testimoninya, satu guru boleh? Silakan. Oke, Bu Rika. Ya, baik, terima kasih. Dari pemaparan ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup
seperti motivasi ekstrinsik tadi yang memberi hadiah atau ujian ya atau penghargaan. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir iya, jadi anak itu melakukan disiplin itu atau katakanlah patuh gitu karena dia berharap ya ada yang dari orang luar yang memberikan sesuatu kepada dia. Ketika itu dihilangkan, tidak diberikan lagi, dia akan kecanduan gitu ya, kayak lagi gitu ya. Dan itu ternyata tidak pas ya. Kemudian hal lagi yang cukup menantang kayaknya yang segitiga restitusi tadi. Ya mungkin sih agak sedikit kurang yakin banget ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita coba ya. Pertama-tama mungkin akan ada sedikit kesulitan. Ya, mungkin di awal-awal pasti akan ada kesulitan, tapi kalau ini sudah disebarkan ke banyak pihak, rasanya mustahil tidak bukan apa, ini tidak ada hasil. Pasti di beberapa tempat ini cukup berhasil sehingga ini diperkenalkan kepada kita gitu, yang untuk menegakkan disiplin positif. Demikian, terima kasih Bu Peggy dan Pak Gus. Baik, terima kasih Bu Rika yang sudah memberikan umpan balik. Kita akhiri pemaparan diseminasi pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Pak MC. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah melakukan atau kegiatan ini kolaborasi dengan kami CGP, Bu Pepi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Belum sih.